Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dosen yang kami hormati, asisten dosen yang kami cintai, dan teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan tentang korelasi Kramers V. Saya Fatima Azhara. Saya Raisa Azhara. Saya Bunga Fauzia Syabani. Dan saya Syifa Dinda Kesha. Izin untuk memulai presentasi pada hari ini. Halo teman-teman, di hari yang cerah ini kita akan belajar tentang salah satu cara dalam statistik yang disebut dengan korelasi Kramers V. Mungkin namanya terdengar rumit, tetapi sebenarnya konsepnya itu cukup sederhana. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran atau penasaran apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan olahraga favorit? Atau apakah siswa yang suka membaca cenderung menyukai pelajaran bahasa Indonesia? Nah, buat kalian yang emang sering mempertanyakan hal-hal itu di otak kalian, hal ini tuh sebenarnya bisa kita jawab. Nah, kita bisa menggunakan Kramers V. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu Kramers V, kapan digunakan, dan bagaimana cara melihat hasilnya menggunakan SPSS. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, coba nih kita pikirin dulu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang biasanya juga kita sering lontarin di hari-hari biasa. Nah, menurut kalian nih, apakah laki-laki dan perempuan pasti memiliki hobi yang sama? Nah, itu belum pasti kan? Dan yang kedua, apakah kelas siswa berhubungan dengan ekstrakurikuler yang dipilih, misal kelas 7 dan kelas 9, emang dia ekstrakurikulernya sama? Itu belum tentu juga kan? Dan yang ketiga, apakah warna favorit berhubungan dengan jenis film favoritnya? Enggak juga kan? Nah, dalam statistik, kita tidak cukup hanya menebak, kita juga membutuhkan data untuk membuktikannya. Disinilah analisis hubungan digunakan. Selanjutnya, apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Nah, kita contohkan misalnya, semakin rajin seseorang belajar, biasanya nilainya akan semakin baik. Itu menunjukkan adanya hubungan. Contoh lain, orang yang lebih tinggi biasanya memiliki berat badan yang lebih besar dibandingkan anak yang lebih pendek. Tapi itu semuanya gak ada hubungan yang pasti akan kuat. Ada yang kuat, ada juga yang lemah. Bahkan ada yang sama sekali itu juga nggak memiliki hubungan. Maka dari itu, gimana sih cara kita tahu apakah korelasi ini memiliki hubungan atau enggak? Maka dari itu, Kramers V akan membantu untuk mendata apakah ini berhubungan, kuat, tidak, lemah, atau bagaimana. Selanjutnya, kalian mungkin berpikir kalau misalkan hubungan itu bisa dihitung menggunakan angka. Tapi masalahnya, tidak semua data itu berbentuk angka. Dan bagaimana jika data yang bukan angka, misalnya jenis kelamin? Apakah kita bisa menghitung rata-rata laki-laki dan perempuan? Tentu aja enggak, karena data seperti itu disebut data kategori. Data kategori hanya menunjukkan kelompok, bukan jumlah seperti basket atau sepak bola, merah, biru, atau hitam, atau kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Di sini kita bisa lihat ada tabel yang berisikan nama dan hobi. Contohnya ada Cynthia yang hobi sepak bola, Aloy hobi basket, Gary memasak, dan Michelle membaca. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa siswa itu cenderung memiliki hobi yang berbeda-beda, seperti Cynthia, Aloy, Gary, dan Michelle. Data seperti ini tuh disebut data kategori karena hanya menunjukkan jenis atau kelompok tertentu. Data kategori tidak bisa dijumlahkan atau dirata-ratakan seperti nilai matematika. Lalu di slide selanjutnya, mengapa tidak menggunakan korelasi biasa? Karena korelasi biasa itu seperti persen yang digunakan untuk data angka. Misalnya, nilai ujian atau tinggi badan. Sedangkan pada contoh kita, data yang digunakannya itu menggunakan jenis kelamin dan hobi yang termasuk data kategori, bukan angka. Karena itu, kita nggak bisa menggunakan korelasi biasa dan harus menggunakan Kramers V. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai korelasi Kramers. Kramers merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorikal. Sebagai contoh, kita dapat menggunakannya untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kelas mahasiswa dengan klub yang dipilih. Perlu dipahami bahwa uji Kramers itu tidak digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Artinya, uji ini tidak dapat menjelaskan variabel mana yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel lainnya.
Kramers hanya menunjukkan apakah terdapat hubungan antar variabel serta seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, untuk poin kedua, dalam analisis Kramers, kedua variabel yang diuji harus memiliki skala nominal, yaitu data yang berbentuk kategori dan tidak memiliki urutan atau tingkatan tertentu. Pada skala nominal, angka maupun label yang digunakan hanya berfungsi sebagai penanda atau pembeda antar kelompok, bukan untuk menunjukkan mana yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai contoh, kategori laki-laki dan perempuan, yang dimana hanya menunjukkan perbedaan kelompok ya, bukan peringkatnya. Untuk poin terakhir, salah satu keunggulan Kramers adalah dapat digunakan untuk variabel nominal yang memiliki lebih dari 2 kategori. Hal ini berbeda dengan koefisien V yang umumnya hanya digunakan untuk data dikotomi atau data dengan 2 kategori saja. Dengan Kramers, peneliti dapat mengukur kekuatan hubungannya antara variabel yang memiliki banyak kategori, seperti jenis pekerjaan, suku bangsa, pilihan olahraga, ataupun kategori lainnya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus sederhana untuk memahami bagaimana Kramers digunakan dalam penelitian. Misalnya, kita melakukan survei kepada sejumlah siswa. Dalam survei ini, kita mengumpulkan 2 informasi atau 2 variabel yang ingin dianalisis. Variabel pertama adalah jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Variabel kedua adalah olahraga favorit, yang dalam contoh ini mungkin kita gunakan beberapa kategori, yaitu sepak bola, basket, memasak, dan membaca. Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah apakah jenis kelamin memiliki hubungan dengan olahraga favorit yang dipilih oleh siswa nantinya. Sekarang mari kita perhatikan tabel hasil survei yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data tersebut, terdapat 40 responden yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Pada kelompok laki-laki, sebanyak 8 siswa memilih sepak bola, 10 siswa memilih basket, 2 siswa memilih memasak, dan 2 siswa lainnya memilih membaca. Sementara itu, pada kelompok perempuan, 2 siswi memilih sepak bola, 2 siswi memilih basket, 6 siswi memilih memasak, dan 8 siswi lainnya memilih membaca. Jika kita melihat data ini secara sekilas, tampaknya ada pola yang tertentu ya teman-teman. Siswa laki-laki cenderung lebih banyak memilih sepak bola dan basket, sedangkan siswi perempuan lebih banyak memilih memasak dan membaca. Namun, sebagai peneliti itu, kita tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa terdapat hubungan hanya berdasarkan pengamatan visual terhadap tabel. Pola yang terlihat bisa saja terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis statistik yang lebih objektif untuk menguji apakah hubungan tersebut benar-benar ada atau tidak. Pada tahap inilah uji Kramers digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel jenis kelamin dan olahraga favorit yang terdapat dalam data survei ini. Selanjutnya di nilai Kramers V. Nah, nilai Kramers V ini digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara 2 variabel kategori. Nilai selalu berada pada rentang 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 0, berarti hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, berarti hubungan antara kedua variabel semakin kuat. Jadi, semakin besar nilai Kramers V, semakin kuat hubungan yang dimiliki kedua variabel tersebut. Lalu di slide selanjutnya ada interpretasi nilai Kramers V. Setelah mengetahui bahwa nilai Kramers V berada pada rentang 0 sampai 1, langkah berikutnya memahami cara menginterpretasikan nilainya. Di sini ada tabel nilai dan interpretasi. Yang pertama, kurang dari 0,10 itu interpretasinya sangat lemah. Lalu ada 0,10 sampai 0,30 itu lemah. Lalu ada 0,30 sampai 0,50 itu ada di sedang. Yang terakhir ada lebih dari 0,50 itu ada di kuat. Jadi, jika nilai Kramers V berada pada rentang 0,0 sampai 0,10, maka hubungan yang terjadi sangat lemah seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya, jika hasil analisis menunjukkan nilai Kramers V sebesar 0,2, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut termasuk kuat karena nilainya berada di atas 0,50 yang berarti interpretasinya kuat. Oleh karena itu, ketika melihat output SPSS nanti, kita tidak hanya melihat angkanya saja, tetapi juga harus mengetahui arti angka dari angka tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih SPSS itu. SPSS adalah software statistik yang membantu dalam menghitung data secara otomatis. Dengan bantuan SPSS, kita tidak perlu menghitung rumus secara manual. Cukup dengan memasukkan data, lalu SPSS akan menghasilkan output data tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita coba data yang sudah tadi kita dapat. Nah, data yang ini menggunakan SPSS. Baik, jadi pertama-tama kita masukin ke variabel view dulu. Karena di sini terdapat ada jenis kelamin dan hobi dari masing-masing siswa. Yang pertama kita tulis jenis kelamin. Lalu yang bawahnya itu hobi. Dan yang terakhir itu frekuensi. Oke, di sini desimalnya dinolin aja semuanya. Sebentar, kenapa dia? Oke. Dan untuk di jenis kelamin, labelnya itu juga jenis kelamin. Dan untuk yang di hobi, bisa ditulis hobi favorit atau favorit. Kita tulis hobi favorit. Dan untuk di frekuensi itu ditulisnya jumlah siswa. Oke, dan di values yang pertama jenis kelamin itu kita masukin sesuai data yang udah didapat, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kita masukin 1 untuk labelnya, masukin laki-laki, add. Lalu yang kedua itu tadi perempuan, lalu di add. Setelah udah dimasukin semuanya, tinggal klik OK. Lanjut, yang di hobi tadi itu tertera ada sepak bola, basket, memasak, dan membaca. Nah, kita masukin di values yang hobi. 1 tadi yang pertama kan sepak bola. Di add, lalu yang kedua itu basket. Di add lagi, lalu yang ketiga itu tadi apa ya? Memasak. Dan yang keempat itu membaca. Tinggal OK. Nah, kalau untuk yang di jenis kelamin dan hobi ini, measure-nya diganti ke nominal. Nah, kalau yang frekuensi itu diganti ke scale. Oke, udah semua. Lalu kita pilih data view. Nah, data yang tadi kan jenis kelaminnya itu perempuan sama laki-laki. Kita masukin di sini karena tadi ada 4 hobi, yaitu sepak bola, basket, memasak, dan membaca. Itu kita di sini juga tulis 1. Tapi satunya 4 kali. Dan yang bawahnya 2, dan 2. Oke.
Lalu untuk yang di hobi tadi tertera di sini itu ada 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4. Nah, untuk frekuensinya ngambil dari si sepak bola, basket, memasak, dan membaca. Kayak seberapa sukanya mereka sih dari hobi yang mereka lakukan gitu. Nah, ini cara bacanya itu tadi jenis kelamin yang satu itu kan laki-laki. Nah, yang hobi itu tadi apa? Sepak bola. Berarti kita masukin di angka laki-laki sepak bola yaitu 8. Lalu yang kedua laki-laki hobinya itu yang basket adalah 10 anak. Begitupun seterusnya. Nah, yang ini udah masuk kategori perempuan nih. Perempuan yang suka bermain dengan sepak bola itu hanya 2 siswa saja. Yang basket juga 2 siswa. Yang memasak ada 6 orang. Dan yang membaca ada 8 orang. Oke, di sini datanya semua sudah masuk. Lalu kita langsung ke data dan kita cari yang weight case. Setelah pencet weight case, nah di sini kita pilih yang weight case by, tapi kita pilih yang jumlah siswa karena ini untuk frekuensi variabel. Kita masukin dan pencet OK. Oke, udah kayak gini. Lalu kita lanjut ke analyze. Nah, di analyze ini kita pilih ke descriptive statistik dan pilih yang cross tab. Nah, di sini ada rows dan kolom. Untuk rows itu dimasukin yang jenis kelaminnya. Dan untuk yang kolom, masukin yang hobi. Oke, setelah itu pilih statistik. Oke, lalu pencet yang C dan ini P. Terus continue. Nah, di sini lalu kita pencet yang cells. Oke, ini udah dicentang, lalu yang ini juga expected juga. Dan yang ini juga udah round cell count. Dan pencet continue. Setelah itu udah semua, pencet OK. Hasil dari uji korelasi Kramers menggunakan SPSS adalah yang 2 ini, yaitu chi-square test, dan yang bawah itu symmetric measure, yaitu adalah hasil uji Kramers. Ternyata, hasil dari output SPSS berdasarkan tabel symmetric measure diperoleh nilai Kramers V sebesar 0,597, mengacu pada pedoman interpretasi Cohen 1988 yang digunakan pada penelitian ini. Nilai di atas 0,50 termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara jenis kelamin dan hobi tergolong kuat. Selain itu, karena nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka hubungan tersebut juga signifikan secara statistik.
Baik, sampailah kita di penghujung video pembelajaran mengenai korelasi Kramers pada hari ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami juga ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata selama pemaparan materi berlangsung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.